Desa Dasantereng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di tengah perkampungan antara bangunan-bangunan dan pesawahan, juga hiruk-pikuk keseharian warga setempat sebagai petani, tari gandrung sasak lahir. Di antara hiruk-pikuk padatnya penduduk yang kurang lebih berjumlah 590 orang, sebagai sebuah tari pergaulan, tari gandrung diyakini masyarakat sudah hidup dan berkembang di masyarakat Dasantereng sejak zaman kerajaan. Tepatnya, sejak ekspedisi kerajaan Majapahit ke Indonesia bagian timur. Konon, tarian ini awalnya digunakan untuk menghibur para prajurit setelah pulang dari medan perang. Dengan iringan dari beberapa perangkat gamelan yang ada, para penari pria menari sambil mengajak satu persatu para prajurit untuk turut menari. Tradisi tersebut kemudian terus dilakukan dan dikenal dengan sebutan tari gandrung. Tarian ini awalnya hanya dilakukan untuk bersukaria para prajurit. Gerakan dalam tarian hanya berupa improvisasi dari para penari. Di desa Dasantereng, tarian gandrung kemudian dikembangkan dan ditata ulang sebagai sebuah kesenian tari dengan beberapa pola khas. Pola-pola gerakan tarian tersebut diciptakan tahun 1930 oleh Papu Tana dan Papu Banun. Tari gandrung mulai dilakukan oleh perempuan pada tahun 1960. Gandrung terus berkembang secara turun-temurun hingga kini. Yanti, seorang pewaris spirit gerak tari gandrung, mengingat berbagai prosesi yang harus ia lakukan sebelum dirinya menari gandrung. Dengan memikul keranjang di tangannya, Yanti melenggang menuju tanah makam untuk mengambil bunga jepun atau bunga Kamboja sebagai kelengkapan awal yang harus ia siapkan. Setelah pengumpulan bunga Kamboja, dilanjutkan dengan merincik. Merincik adalah membentuk bunga Kamboja dengan menumpukan kelopak bunga lalu digunting dengan arah memutar sehingga hasilnya seperti bunga yang menjuntai. Bunga Kamboja yang telah dirincik tersebut dipergunakan untuk hiasan gelung atau mahkota. Jari sendet tiang man lampak ngigel lalu tiang jak kubur lalu pete kembang Jepun. Bau kembang Jepun pun mesak tiang. Dia si tiang rincik terusan, ampuk tiang pinak jaringan nih pasang. Terus marasa nih yaran gempolan. Dia si kembang Jepun masih endah masih nih. Setelah selesai merincik bunga Kamboja dan disematkan di seluruh permukaan gelung, penari gandrung merias wajahnya. Tata rias wajah penari gandrung merupakan tata rias sederhana yang hanya ditambah aksen atau hiasan di pelipis dan di antara kedua alis mata sebagai penyempurna riasan penari. Setelah selesai merias wajah, penari gandrung mengenakan pakaian tari gandrung, kemudian menggunakan gegelung di kepala dan gempolan. Gegelung ialah hiasan penutup kepala yang seluruh permukaan luar dihiasi dengan bunga Kamboja. Sedang gempolan ialah hiasan di atas telinga yang memiliki tangkai terbuat dari bambu dan ujungnya runcing, menyembul ke arah belakang kepala dari pangkal atas telinga kanan dan kiri.
Selain gegelung dan gempolan, penari gandrung juga menggunakan bapang, yaitu hiasan yang melingkar di sekitar leher yang menutupi pundak, dada, dan punggung bagian atas. Serta stagen dan seret, merupakan kain yang dililit di pinggang yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Pakaian lain yang digunakan ialah ela-ela, lidah-lidah yang bergantung pada bapang sampai ke perut terbuat dari kain. Selain itu, ada juga gonjer, selendang warna-warni sebagai hiasan pinggang. Ampok-ampok depan, hiasan pinggul bagian depan. Ampok-ampok belakang, hiasan pinggul bagian belakang. Baju putih dan kain panjang. Yanti siap menari, dengan diiringi seperangkat musik gamelan. Orang yang memainkan peralatan gamelan disebut penabuh. Dalam masyarakat Sasak dikenal dengan sebutan sekahe. Alat musik yang digunakan sebagai pengiring tari gandrung terdiri dari gong, rincik, petuk, calung, jegok, reong, saron, kantil, suling, dan gendang. Sebelum memainkan gamelan, beberapa persiapan dilakukan. Salah satunya adalah andang-andang. Andang-andang adalah melakukan sesaji untuk peralatan musik gamelan. Tujuannya adalah agar lancar memainkan gamelan. Gending pengiring tari gandrung diawali dengan gending turun tangis. Gending ini bertujuan untuk mengantarkan penari untuk memberi salam dan penghormatan kepada para penonton. Gending selanjutnya, gending bapangan, yang merupakan bagian awal dari gending pengiring penari gandrung. Irama gending bapangan lebih cepat dan dinamis. Hal ini cocok karena dengan irama tersebut menggugah keinginan penari untuk menari gandrung bersama para penari lainnya. Pola gerakan tari gandrung memiliki beberapa bagian, di antaranya bapangan, yang terdiri dari gerakan anjek, gerakan jalan, gerakan melipir, gerakan nginteng, gerakan meliset, gerakan rebahan. Gending selanjutnya sesuai dengan nama pola gerakan tari gandrung, gending penepekan. Gending penepekan berirama sedang tetapi lincah. Penari sambil memilih pasangan yang akan diajak menari, calon pengibi yang terpilih dinyatakan dengan sentuhan kipas dari penari. Gerakan selanjutnya adalah gerakan penepekan. Gerakan penepekan dianggap sebagai gerakan inti dari tari gandrung. Pada gerakan penepekan, penari gandrung menepuk seseorang yang biasanya seorang laki-laki sebagai tanda bahwa ia diajak untuk menari bersama. Pada gerakan penepekan inilah
tari gandrung berfungsi sebagai tari hiburan dan tari pergaulan bagi masyarakat. Gending terakhir, gending rempung gunung. Menggunakan seluruh peralatan gamelan. Pada bagian ini, musik pengiring lebih sederhana. Pada bagian akhir tari gandrung, penari gandrung memainkan gerakan rampung gunung. Rampung gunung merupakan kelanjutan dari bagian penepekan. Pada bagian ini, musik pengiring lebih sederhana. Penari melengkapi tariannya dengan nyanyian yang disebut dengan basandaran.
Tari gandrung memang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Dasantreng. Sebagian menyebutkan tari gandrung memang berasal dari daerah Jawa, yaitu Banyuwangi. Bagi sebagian masyarakat, fungsi dari tari gandrung ialah sebagai hiburan masyarakat, sebagai sajian pertunjukan, sebagai media ungkapan sukacita, sebagai pelestarian seni dan budaya. Tari gandrung juga berfungsi sebagai tari pergaulan, di mana tarian ini melibatkan interaksi antara penari dengan penonton. Masyarakat memaknai tari gandrung sebagai ketaatan pada aturan, kesucian dan keceriaan, perlindungan diri sebagai perempuan, ungkapan syukur, harmonisasi antara alam dan manusia, juga integrasi masyarakat. Tari gandrung lahir di desa Dasantreng, terus berkembang dan dilestarikan oleh pendukungnya agar tidak tergerus oleh waktu.